Panggilan ini awalnya masuk karena dia butuh plester, lalu situasinya cepat memburuk. Kekacauan terjadi di Taman Hiburan Florida ketika seorang pengunjung terluka parah saat menaiki wahana. Kami pada dasarnya menutup area tersebut agar dia bisa membantu kami memastikan tidak ada tamu atau anggota tim di atas sana. Kita mendapatkan tampilan pertama rekaman kamera tubuh dari petugas tanggap darurat yang berkerumun di platform wahana Stardust Racers di Epic Universe Orlando berusaha menyelamatkan nyawa seorang pemuda. Mereka terus mengatakan untuk membuka lagi, tapi tidak ada kerusakan. Itu tidak berarti tidak ada masalah keselamatan. Kami sedang menyelidiki tanggapan darurat dan penyelidikan yang dilakukan setelah kematian pemuda ini, serta mengapa orang tua pemuda tersebut akhirnya mengecam taman hiburan itu dalam konferensi pers. Setiap orang berhak menikmati taman hiburan ini dan pulang dengan selamat. Itu saja yang kami minta. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Seorang wanita Florida mengalami mimpi buruk yang mengerikan tahun lalu. Havile sedang menaiki wahana roller coaster di Universal Studios Epic Universe bersama pacarnya yang sudah lama, Kevin Rodriguez Zavala, ketika dia menoleh dan menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Saat roller coaster meluncur turun dan berputar di tikungan, Kevin tampaknya berulang kali membenturkan kepalanya. Darah berceceran kemana-mana. Haviles berteriak. Ketika Stardust Racer akhirnya berhenti, tubuh pria berusia 32 tahun itu lemas dan terpelintir. Karyawan Epic Universe, petugas medis darurat Orange County, mereka bergegas membantunya, menariknya dari wahana, meletakkannya di tanah untuk melakukan CPR, tapi sudah terlambat. Kevin meninggal pada 17 September 2025. Dan sejak saat itu, penegak hukum di taman itu sendiri telah melakukan penyelidikan dan ada kemungkinan gugatan atas nama keluarga yang sedang dipertimbangkan. Epic Universe mengubah beberapa pedoman, panduan untuk wahana roller coaster mereka. Jadi kita akan membahas setiap aspek dari insiden mengerikan ini untuk menunjukkan bagaimana para penyelidik merespons, bagaimana kesimpulan ini dicapai. Dan kita akan membahas apa kesimpulannya, tapi rekamannya benar-benar bikin syok. Sekarang saya harus memberikan konteks penting saat kita membahas ini agar Anda bisa memahaminya. Jadi Kevin lahir dengan atrofi sumsum tulang belakang. Dia menggunakan kursi roda. Sekarang menurut keluarganya, dia tidak membiarkan disabilitas itu menghalanginya. Dia menjalani gaya hidup yang aktif dan mandiri. Dia sudah kuliah. Dia adalah seorang perancang video game. Haviles mengatakan kepada penyidik bahwa dia mendapat pekerjaan di Epic Universe, membawa Kevin ke taman sebagai hadiah ulang tahun menggunakan 2 tiket karyawan baru yang telah diberikan kepadanya. Jadi semuanya berjalan baik-baik saja. Dia mengatakan kepada polisi bahwa biasanya seluruh keluarga Kevin akan pergi bersamanya saat berkunjung ke taman hiburan. Tapi kali ini hanya mereka berdua saja. Sekarang, Epic Universe baru saja dibuka beberapa bulan sebelumnya pada bulan Mei 2025. Rintasan Stardust Racer berdiri lebih dari 130 kaki, mencapai kecepatan tertinggi 62 mil per jam. Dan kita menuju tanggal 17 September. Saat petugas Sheriff Orange County tiba di lokasi, beberapa paramedis sedang berusaha menghidupkan kembali Kevin. Kamu sudah senang sekarang? Di putaran kedua, aku merasakan putaran kedua. Iya. Aku sudah menyiapkan Lukas. Baiklah, aku akan jadi orang Swiss. Aku tidak khawatir tentang Lukas sekarang. Aku bawa yang berikutnya ke pos berikutnya. Itu bukan satu-satunya tersangka yang mereka butuhkan. Aku juga akan menyiapkan beberapa makanan. Yang terakhir ada di kanan. Dan kita akan berpindah ke sisi lain. Hei, jangan takut sama wajahnya. Hei. Aku bantu kamu. Bantalan sudah selesai dengan baik. Kami akan mengganti bantalan mesin agar kamu bisa memberi kami lebih banyak data. Semua kelas favoritku berjalan turun. Kami akan tutup. Kamu bisa membatalkan semua pelatih Windows. Tapi kenapa kita tidak butuh darah? Hidup sekolah. Hidup sekolah. Hey. 1 menit 45. Aku akan mengajakmu push up. Menit 45. Hei, kita butuh ini. Aku belum amankan, bro. Hei, Jamie, amankan IoT-nya. Hei, Peter, ambil precharge-nya. BBM, cepat. Aku tidak menargetkan. Hei, cek pasca sekolah. Baik, cek kedua. Ambil saja. Ini dia. Ganti. Epi di dalam. Ganti.
Hei, di mana itu? Di mana perangkat keamanan untuk Ayo? Saya sendiri. Jadi darah dari semacam kepala desa. Sepertinya dia sedang mengejar sesuatu yang kuno. Oh, astaga. Oh, ya ampun. Kamu akan bisa menutup pintu kastilnya. Kalian mendapatkan ide dari... Apakah seseorang duduk di dinding X? Ya. Mereka masih belum bersama wanita itu. Saya tidak yakin apa yang mereka lakukan. Dia mungkin sudah memindahkannya. Mungkin ke anggota keluarga. Hei, di mana wanita yang tadi duduk di sebelahnya? Saya rasa mereka sudah turun. Oke. Apa? Kita kenal seseorang. Yang terkait dengannya. Sudah cukup lama? Ya. Ada seorang wanita duduk tepat di sebelahnya, sepertinya. Benda itu penuh darah. Ya. Oke. Saya sedang mencoba mencari tahu itu sekarang. Saya sedang meminta agar anggota keluarganya dipanggil selama sekitar 5 menit terakhir. Jadi saat Kevin dibawa pergi dengan tandu menuju rumah sakit, saat itulah para deputi mulai melakukan penyelidikan, memeriksa lebih dekat kursi roller coaster yang harus saya katakan dipenuhi darah. Kalian tadi ada di mana? Di kamera mobil? Saya ada di mobil saya. Mereka bilang, oh ya, ada cedera kepala di Stargast. Saya pikir seseorang terpeleset dan jatuh. Mereka tidak bilang itu, tahu kan? Bagi kami, itu akan seperti kecelakaan kerja. Benar. Ya, tepat sekali. Saya rasa dia tidak terikat dengan benar. Mencoba mencari tahu ini sebenarnya apa. Jaringan otak atau muntahan. Kamu bisa terbang. Semua. Ambil beberapa foto. Dia akan mengambil beberapa foto. Mereka ingin mengambil foto untuk keperluan mereka. Ya. Corporal Photo Floor. Oh ya, Saya tadi mau bilang, cukup beri saya sekitar sepertiganya dari sisi pagar ini. Saya lebih suka mereka melakukannya di sisi ini supaya bagian investigasi kami cukup terekam. Kami akan bicara denganmu sebentar lagi untuk melihat bagaimana mereka ingin menanganinya. sebentar. Saya tidak tahu apakah kamu tidak mencoba atau tidak bisa melakukannya. Jadi untuk sekarang, saya lebih memilih untuk menahannya saja. Kamu nggak keberatan dengan itu? Jadi kita lihat saja. Ya. Aku nggak mau ada yang mengutak-atik itu. Itu mungkin salah satu favorit di atas sana. Dan kembali ke Javalese. Dia duduk agak jauh dari pintu keluar wahana, hanya mencoba memahami semua yang sedang terjadi. Saya butuh pernyataan tentang apa yang terjadi. Jika Anda bisa mengingatnya, jika Anda mampu. One on the right. Saya melihat dia terlalu rendah. Dia tidak punya penyangga di kakinya. Mereka mendorongnya sekitar 3 kali, mungkin 4 kali. Siapa yang mendorongnya? Para pekerja wahana? Aku sudah mencoba. Aku melihatnya saat turunan pertama. Aku melihat dia membenturkan kepalanya. Aku mencoba menahannya. Aku tidak bisa menahannya. Satu lagi. Dia membenturkan kepalanya. Jadi dia terbentur, begitu. Dia langsung naik lalu terbentur. Jadi kursinya longgar selama ini. Kelihatannya dia seperti sekarat. Oke, tapi sebenarnya tidak. Dia tetap sama saja. Dia tidak punya penyangga di kakinya. Jadi dia tidak bisa menopang tubuhnya agar tetap di tempat. Oke. Itu saja yang bisa aku ingat, karena aku kehilangan kacamataku di tengah jalan ke sana. Aku tidak tahu. Aku mengerti. Oh, aku tahu dia terus membenturkan kepalanya. Aku mencoba menahannya agar dia tidak membenturkan kepalanya lagi. Oke. Tapi dia memang begitu. Baiklah. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali ya. Tarik napas dalam-dalam. Baiklah. Aku tahu situasinya memang kacau, oke? Sekarang, Javalese juga dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi pacarnya selama kurang lebih 10 tahun dinyatakan meninggal dunia. Sehari setelah kematian Kevin, Universal Orlando merilis pernyataan ini. Universal bekerja sama dengan kantor Sheriff Orange County setelah peristiwa tragis yang melibatkan seorang tamu di Epic Universe pada Rabu malam. Tamu tersebut tidak sadarkan diri setelah menaiki Stardust Racers dan dibawa ke rumah sakit, di mana tamu tersebut kemudian meninggal dunia. Kami sangat terpukul oleh kejadian ini dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan orang-orang terdekat tamu tersebut. Kami berkomitmen penuh untuk bekerja sama dalam penyelidikan yang sedang berlangsung ini.
Sekarang kami mendapatkan laporan insiden yang diajukan oleh kantor Sheriff Orange County yang memberikan gambaran tentang bagaimana para deputi melakukan penyelidikan mereka, oke? Jadi mereka mencatat bahwa ada beberapa tanda peringatan di pintu masuk wahana dan di sepanjang antrean yang menyatakan, dan ini penting dalam konteks hukum, bagaimana taman hiburan mencoba melindungi diri dari tanggung jawab hukum, karena jika mereka memiliki tanda peringatan yang tidak memadai, mereka bisa dianggap bertanggung jawab. Tapi sebagian dari tanda itu berbunyi, roller coaster berkecepatan tinggi ini melibatkan percepatan mendadak dan dramatis, pendakian, kemiringan, pembalikan, dan penurunan. Tidak mengikuti petunjuk yang tertera dapat mengakibatkan cedera serius atau dikeluarkan dari taman hiburan. Tamu yang menggunakan kursi roda standar, kursi roda bermotor, atau kendaraan mobilitas listrik harus berpindah ke kursi wahana. Dan itulah yang dilakukan Kevin. Dia berpindah dari kursi rodanya ke wahana. Bahkan inilah yang dikatakan seorang karyawan yang membantunya kepada penyelidik menurut laporan insiden. Saya bertanya apakah dia bersedia untuk berpindah, dan dia menjawab, ya. Jadi salah satu anggota tim saya mengantarnya sementara saya membantu tamu lain. Anggota tim lain dan saya kemudian diberitahu bahwa dia kesulitan untuk berpindah dan akan membutuhkan alat bantu transfer kami yang dirancang untuk membantu tamu yang tidak bisa berjalan. Kami membawa alat itu kepadanya dan dia berpindah ke alat itu dengan mudah. Itu adalah proses transfer yang sangat normal dan dia memenuhi semua persyaratan wahana. Dia berpindah dari alat bantu ke kendaraan dengan mudah. Dan para penyelidik juga mendapatkan pernyataan tertulis di bawah sumpah dari karyawan yang membantu mengamankan palang pengaman Kevin. Kevin, individu yang menggunakan kursi roda hari itu, apakah Anda membantu dengan palang pengaman? Ya, saya melakukannya. Saya memeriksa palang pengamannya, benar. Oke, apakah ada masalah dengan palang itu? Satu-satunya hal yang muncul adalah terkait prosedur pemuatan kami untuk palang pengaman. Kami punya indikator di samping kursi yang memberitahu apakah kursinya sudah di posisi hijau atau belum. Jika belum di posisi hijau, kami bisa melihat ada sedikit takikan yang akan condong ke arah merah. Dia sudah berpindah. Dengan bantuan kursi transfer dan para pemimpin, dia duduk tegap di kursi seperti yang biasanya kami inginkan. Dan batas minimum pengaman pangkuan tidak terpenuhi. Jaraknya sangat dekat. Jadi dalam situasi seperti itu, kami akan bertanya padanya, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda nyaman jika saya menekan sedikit untuk memastikan pengaman pangkuan Anda pas? Dan dia bilang iya. Lalu saya menekan pengaman pangkuan seperti biasa dengan 2 tangan, memeriksa lagi, dan kemudian indikator pengaman itu memenuhi batas minimum, sesuai dengan yang seharusnya agar dia bisa naik. Jadi ketika Anda memberikan tekanan terakhir itu, saat Anda bertanya padanya, "Oke, bolehkah saya menekan sedikit?" Dan dia bilang iya, lalu itu memenuhi persyaratan minimum agar bisa terkunci. Ya, saat Anda melakukan itu, apakah dia menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan? Tidak, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Dia tidak mengeluarkan suara, wajahnya juga tidak berubah. Oke, seperti dan kami juga harus semacam memverifikasi lagi seperti dengannya untuk memastikan seperti yang kami lakukan kepada siapapun bahwa mereka merasa nyaman. Dan dia sangat jelas menunjukkan tanda-tanda bahwa dia memang merasa nyaman seperti di kursi itu. Tidak ada ketidaknyamanan yang dia alami. Apakah pacarnya sempat mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan sesuatu? Tidak, dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia juga terlihat baik-baik saja. Ya. Jadi para deputi meninjau rekaman kamera pengawas dari wahana tersebut dan mereka membuat pengamatan berikut dan ini adalah kuncinya. Pukul 8:54:20 Malam, staf wahana mulai membantu almarhum untuk duduk di wahana tersebut. 20.056:57 wahana berangkat dari platform keberangkatan. Pukul 8:56:57 malam. Wahana terlihat di titik peluncuran, awal perjalanan, dan korban tampak sadar dan dalam keadaan baik. Pukul 8:58:28 malam, kereta wahana terlihat di pemberhentian terakhir. Namun video diambil dari kejauhan sehingga Anda tidak dapat melihat almarhum. Sekali lagi, pukul 8:58:28 malam. Wahana tiba kembali di platform naik turun penumpang dan jelas bahwa almarhum tidak merespons. Jadi, Anda pasti bertanya-tanya, peran apa yang akan dimainkan rekaman itu di persidangan, bukan? Namun para penyelidik juga kembali mewawancarai Hovelis untuk mencoba memahami dengan tepat apa yang terjadi selama wahana berlangsung. Saya memperhatikan bahwa saat dia duduk, posisinya agak terlalu rendah. Mereka mendorong palang keluar. Apa maksudmu posisinya agak terlalu rendah? Maksudku perutnya ada di sini dan palangnya juga ada di sini. Oke. Dia
Jadi mereka mendorongnya dan mereka tidak bisa memasangnya dengan benar. Mereka mendorong lagi, tetap tidak bisa. Dan mereka mendorong sekali lagi, aku rasa 3 kali. Sepertinya, dan aku rasa itu 3 atau 4 kali, aku tidak ingat pasti. Begitu mereka mendapat lampu hijau, mereka berhasil melakukannya. Dan kami melaju di jalur untuk turunan pertama. Saat itulah dia agak naik dan kepalanya terbentur apa. Kami naik gerbong itu dan kami berada di bagian depan di mana ada semacam palang kecil di kereta itu, tentu saja ada palang logamnya. Dia seperti terangkat, aku tidak tahu bagaimana dia bisa terangkat. Dia membenturkan kepalanya seperti dia membungkuk, lalu terangkat dan langsung membenturkan kepalanya. Apakah kamu melihat ini saat kita sedang naik? Ya, aku melihatnya saat aku menyadarinya. Aku mencoba mengangkat mereka secepat mungkin dan memeluknya sebanyak yang aku bisa dan sekuat yang aku bisa. Dan aku ingat aku sampai merobek bajunya karena pada turunan kedua hal yang sama terjadi. Aku tidak ingat apakah itu, aku tahu. Aku pikir itu pada turunan ketiga. Dia membenturkan kepalanya lagi. Aku tidak ingat apakah itu jatuhan keempat. Aku tahu ada sekitar 3 turunan mungkin dan dia membenturkan kepalanya. Dan kemudian jelas aku hanya berteriak, mencoba membuatnya seperti mencoba untuk membuat dia sadar. Dia Untuk bicara padaku, untuk melihat apakah dia sadar, untuk memastikan seperti ini adalah semua saat wahana masih berjalan. Kamu mencoba melihat apakah dia akan sadar. Ya, aku kehilangan kacamataku. Dia kehilangan kacamatanya. Kami hanya berusaha aku hanya berusaha membuat dia menjawabku. Aku hanya berusaha memeluknya sebisa mungkin. Aku tahu setiap foto dengan jelas karena aku hanya memeluknya. Menurut News 6 di Orlando, Kepala Pemeriksa Medis Orange Osceola, Joshua Stefani mengatakan, autopsi mengungkapkan bahwa penyebab kematian adalah beberapa luka akibat benturan benda tumpul dan kematiannya, dan ini penting, diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Dan surat kabar Tallahassee Democrat melaporkan bahwa resor itu sendiri serta Departemen Pertanian dan Layanan Konsumen Florida menentukan bahwa sistem wahana berfungsi sebagaimana mestinya, peralatan dalam kondisi utuh, dan karyawan taman mengikuti prosedur yang benar. Sekarang keluarga Kevin menginginkan jawaban yang lebih konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi di wahana ini dan apakah ada sesuatu yang salah yang bisa dicegah di masa depan. Jadi, apa yang mereka lakukan? Akhirnya, mereka mempekerjakan pengacara terkenal, Ben Crump, dan mengumumkan bahwa mereka akan membawa penyelidik mereka sendiri untuk meneliti Stardust Racers lebih dekat. Lalu, pada tanggal 4 Oktober, 2 minggu setelah Kevin meninggal, taman hiburan itu membuka kembali wahana roller coaster tersebut. Hal ini sangat mengecewakan keluarga dan Ben Crump yang berbicara dalam sebuah konferensi pers. Izinkan saya memulai konferensi pers ini dengan mengingatkan kalian semua. Setelah tragedi ini, sebelum kami mengadakan konferensi pers pertama kami, Presiden Universal Epic mengeluarkan sebuah pernyataan kepada anggota timnya setelah tragedi itu. Dan intinya, dia mengatakan bahwa keselamatan adalah dan akan selalu menjadi prioritas utama dalam segala hal yang kami lakukan. Ya, Universal. Kata-kata ini terdengar hampa. Mengingat kalian membuka kembali wahana Stardust akhir pekan ini tanpa memberikan jawaban apapun kepada keluarga Kevin tentang mengapa dia tewas di roller coaster kalian. Keluarga itu sangat kecewa bahwa mereka membuka kembali wahana ini saat kami sedang mencoba mengatur inspeksi. Hampir seperti pencuri di malam hari, ketika pada Jumat sore mereka berkata, kami akan membuka wahana ini besok. Kamu tahu kapan keluarga mengetahui bahwa wahana itu akan dibuka kembali? Ketika kalian semua mengetahui bahwa wahana itu akan dibuka kembali, maksudku, mereka merasa itu adalah bentuk ketidakhormatan yang luar biasa. Kevin mempercayai Universal.
Dia mempercayai mereka untuk membantunya di wahana itu. Dia mempercayai prosesnya. Dia mempercayai pelatihan karyawan Universal untuk menjaga keselamatannya dan menjauhkannya dari bahaya. Kevin mempercayai para pejabat Universal. Dan kepercayaan itu akhirnya menjadi hukuman mati. Dan anggota keluarga Kevin, rasa sakit mereka terlihat jelas saat mereka berbicara di konferensi pers itu tentang kehilangan mereka. Kevin tidak melakukan kesalahan apapun. Dia sudah membaca peringatan sebelum naik roller coaster, seperti yang selalu dia lakukan setiap kali naik roller coaster. Dia menaruh kepercayaannya pada Universal dan para karyawannya untuk tidak membiarkannya naik wahana jika itu berbahaya baginya. Dia percaya bahwa dirinya aman karena tindakan Universal memberitahunya bahwa dia aman. Kita tidak bisa mengembalikan Kevin, tapi kita bisa bersuara untuk memastikan tidak ada orang lain yang kehilangan nyawa dengan cara seperti ini. Ibu Kevin, Ana, menyampaikan pernyataan dalam bahasa Spanyol dan kemudian meminta seseorang untuk membacakannya dalam bahasa Inggris. Kami berdua sangat suka naik roller coaster bersama. Kami berbagi sensasi dan kegembiraan itu. Itu membuat aku dan dia merasa hidup dan bebas. Salah satu foto favoritku bersama dia diambil saat kami naik roller coaster. Kami berdua tersenyum, tangannya terangkat ke udara. Tapi sekarang foto itu terlalu menyakitkan untuk dilihat karena mengingatkanku pada bagaimana dia meninggal. Ketika kami tahu Universal telah membuka kembali wahana itu, hati kami hancur. Rasanya seperti kehilangan dia untuk kedua kalinya. Bagaimana mungkin wahananya sudah dibuka sebelum kami mendapatkan jawaban tentang apa yang salah, bahkan sebelum para ahli kami sendiri bisa memeriksanya? Kami tidak meminta mereka menutupnya selamanya. Kami meminta mereka memberikan jawaban dan memastikan keamanannya, karena kami tidak ingin keluarga lain mengalami apa yang sedang kami alami. Aku terus gelisah dan sulit tidur di malam hari. Berusaha mencari tahu mengapa mereka tidak menganggap hidup anakku itu penting. Kalau ini terjadi pada anak-anak mereka, aku rasa mereka tidak akan membuka wahana ini secepat itu. Aku mencintai anakku sama besarnya seperti mereka mencintai anak-anak mereka. Siapapun yang memutuskan untuk mengutamakan keuntungan daripada keselamatan orang-orang, semoga Tuhan mengasihani jiwamu. Sekarang aku akan memberimu pendapat hukumnya sebentar lagi, tapi aku hanya ingin mencatat satu hal lagi. Ketika wahana itu dibuka kembali, ada beberapa pedoman baru sebagai bagian dari panduan keselamatan dan aksesibilitas Universal Orlando Resort. Ada daftar wahana di mana tamu yang menggunakan alat bantu mobilitas harus bisa berjalan sendiri. Dan sekarang Stardust Racers termasuk di dalamnya. Alasan aku pikir itu penting adalah setiap kali kamu melihat sebuah perusahaan membuat perubahan, setelah sebuah insiden, ada argumen hukum yang bisa dibuat. Apakah itu mengakui kesalahan? Apakah itu mengakui tanggung jawab? Apakah itu mengakui sebuah kesalahan? Sekarang, di bawah aturan khusus untuk wahana tersebut, ada catatan yang mengatakan bahwa atraksi ini memiliki alat untuk membantu kamu berpindah ke kendaraan wahana. Silakan hubungi petugas atraksi untuk informasi lebih lanjut. Tamu yang menggunakan alat bantu mobilitas harus bisa berjalan secara mandiri. Tapi kemudian kamu melihat laporan insiden dari kantor Sheriff Orange County yang dirilis pada bulan Desember. Dan di situ tertulis kesimpulan para penyelidik berikut ini. Berdasarkan keseluruhan keadaan, dengan mempertimbangkan bukti yang tersedia, termasuk pernyataan di bawah sumpah, rekaman video pengawasan, temuan dari kantor pemeriksa medis Distrik 9, prosedur operasi standar yang diberikan oleh Epic Universe, kasus ini dianggap sebagai kematian akibat kecelakaan dan ditutup sesuai dengan itu. Sekarang saya harus memberikan sedikit penjelasan hukum di sini. Kalau kita bicara soal hukum, khususnya gugatan terhadap taman hiburan, seringkali taman hiburan ini dilindungi dari tanggung jawab berdasarkan sesuatu yang disebut asumsi resiko. Anda bisa melihat itu di tanda peringatan, terkadang di tiket atau saat pembelian, akan ada surat pernyataan bahwa Anda tahu apa yang Anda hadapi, bahwa Anda secara sukarela berpartisipasi dalam aktivitas ini, bahwa Anda dengan sadar menerima risikonya dan Anda tetap melakukannya. Dan ada yang namanya asumsi risiko utama. Jadi Anda paham bahwa ada bahaya yang melekat di dalamnya,
Tapi sekali lagi, Anda membebaskan taman hiburan dari tanggung jawab hukum, Anda melepaskan hak Anda untuk menuntut taman hiburan jika amit-amit terjadi sesuatu. Tapi kemudian ada juga asumsi risiko sekunder. Jadi kadang-kadang taman hiburan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika ada kelalaian dalam perawatan wahana, atau ada kesalahan operasional, atau ada cacat desain. Sekali lagi, peringatan yang tidak memadai. Akan sangat sulit bagi taman hiburan untuk mengatakan seseorang telah melepaskan haknya untuk menuntut, dan kami bisa saja mengoperasikan roller coaster ini secara sembarangan. Kami bisa saja membiarkan seseorang bermain ponsel saat mengoperasikannya. Itu belum tentu termasuk hal yang dicakup saat seseorang melepaskan haknya. Mereka tidak menanggung risiko tersebut. Mereka naik wahana itu dengan asumsi bahwa wahana tersebut berfungsi dengan baik. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik untuk dipikirkan. Tapi saya ingin memperjelas sesuatu. Pada konferensi pers bulan Oktober itu, keluarga tersebut belum mengajukan gugatan terhadap Universal Orlando. Tetapi menurut Ben Crump, mereka sedang mempertimbangkan, kutip, semua opsi hukum. Namun kemudian pada bulan Desember, firma hukum mengumumkan bahwa telah tercapai sebuah penyelesaian. Sebuah pernyataan berbunyi, keluarga Kevin Rodriguez Zavala dan Universal telah mencapai resolusi damai dalam masalah ini. Ketentuannya bersifat rahasia. Keluarga tersebut berterima kasih atas dukungan dari masyarakat dan meminta privasi pada saat ini. Hal ini bersifat rahasia. Kita tidak tahu persis apa saja ketentuannya, tapi yang perlu dipikirkan adalah jika sebuah taman hiburan berdamai dalam kasus ini, itu tidak berarti mereka pasti bersalah. Mungkin mereka hanya tidak ingin melewati waktu, biaya, dan resiko untuk menjalani persidangan. Anda tahu, salah satu hal yang terjadi dalam proses hukum adalah adanya pengungkapan bukti. Apakah mereka ingin semua laporan internal dan komunikasi mereka diungkapkan? Mungkin iya, mungkin tidak. Dan pada akhirnya, menurut saya ini jelas. Ini adalah sebuah tragedi. Dan mungkin dengan mencapai penyelesaian, mungkin dengan memberikan kompensasi finansial kepada keluarga sampai tingkat tertentu, itu bisa membantu dalam beberapa hal. Tidak ada yang bisa mengembalikannya, tapi mungkin itu bisa membantu dalam beberapa hal. Dan itu adalah cara untuk menyelesaikan situasi ini sehingga keluarga bisa melanjutkan hidup dan mendapatkan bantuan. Jadi sekali lagi, ini adalah situasi yang mengerikan bagi keluarga ini. Mereka kehilangan seorang saudara laki-laki. Mereka kehilangan seorang anak laki-laki. Ada seorang pacar yang kehilangan kekasihnya. Dan dia hanya melakukan apa yang dia sukai saat dia meninggal. Dia sedang menaiki roller coaster. Sekali lagi, ini benar-benar sebuah tragedi. Dan hati, doa, serta pikiran kami bersama keluarga dan teman-temannya sungguh sulit untuk diungkapkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya, Instagram, acara saya di News Nation Jesse Rubber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa lagi semuanya.